Kaisang kembali maju calon ketum PSI. Emang ada yang berani lawan anak pemilik partai? Guys, kabarnya Kaisang Pangarep, anak mantan Presiden Jokowi, bakal maju lagi loh sebagai ketua umum PSI. Tapi bukannya PSI itu emang milik bapaknya ya, yaitu Jokowi. Kalau kayak gini, apa bakal ada yang berani ngelawan anak pemilik partai? Gus, saya harus ngomong apa ya Gus? Manut mas, manut. Oh. Grogi kulo. Napa Ibu? Oh, Kaisang Presiden nggih. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Habis nonton podcast Anies Baswedan tentang kegagalannya ikut pilkada tahun ini, gue makin sadar bahwa memang tidak ada tempat untuk idealis di dunia politik kita hari ini. Idealisme buat negakin demokrasi, taat hukum dan etika, bahkan untuk menghormati Pancasila, itu kayaknya adalah hal yang harus dikorbanin kalau lo mau menginjakan kaki di politik praktis. Banyak yang nyalahin Anies, katanya salah sendiri, gak mau masuk partai, makanya sekarang jadi gelandangan politik. Ya gimana ya? Emang sekarang partai mana sih yang masih dengan murni mau memperjuangkan kepentingan rakyat? Bukannya sekarang semua partai sibuk dengan agendanya sendiri, rebutan perhatian penguasa, atau bahkan lebih parahnya lagi bertekuk lutut di bawah kaki oligarki. Dalam teori, partai politik harusnya jadi corong suara rakyat, jadi wadah aspirasi politik untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Tapi realitanya, mereka justru terjebak dalam jaring-jaring kekuasaan yang dibuat elit sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Ambil contoh situasi politik hari ini, di mana partai-partai itu justru lebih sibuk menyusun strategi bagaimana caranya tetap berada di dalam lingkaran kekuasaan, daripada memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar dibutuhin sama rakyat. Ketika pemerintah bikin kebijakan untuk kepentingan kelompok yang merugikan rakyat, itu cuma sedikit partai politik yang berani bersuara. Karena mereka tahu bersikap kritis itu sama artinya dengan mengambil resiko untuk kehilangan akses kepada lingkaran kekuasaan, yang artinya kehilangan dukungan, kehilangan jabatan, atau pada akhirnya kehilangan relevansi politik. Ini bukan fenomena baru, tapi pora berulang dalam sejarah politik kita. Tapi ya nggak bisa dinormalisasi juga. Partai-partai politik yang harusnya menjadi pilar demokrasi justru menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan itu sendiri. Selama partai-partai ini tetap bermain di bawah bayang-bayang kekuasaan, harapan untuk perubahan nyata cuma tetap jadi mimpi. Dari aksara. Pertanyaannya ini loh, saya juga baru kepikir nih, apa yang dikerjakan kalau lagi bosan dengan kerelawanan? Alhamdulillah belum bosan sama kerelawanan. Tapi yang jelas teman-teman, saya merasa bersyukur sekali karena saya berjalan bersama dengan sahabat-sahabat pejuang yang tidak pernah luntur semangat juangnya. Osin, Heri, Sami, Angger, dan mana lagi yang sama-sama selama ini berjuang bersama-sama, itu yang menjaga semangat. Jadi kalau saya boleh usul, selalu berjamaah dalam gerakan relawan. Anda tidak akan pernah kesepian dalam gerakan relawan. Tapi kalau teman-teman berjalannya sendiri, mungkin akan mengalami kebosanan. Selalu dalam kebaikan, kerjakan secara bersama-sama. Dan komunitas yang kemudian merawat, komunitas yang kemudian menjaga, sehingga suasana kerelawanan itu tumbuh, berkembang, dan kita akan selalu muncul, selalu dipertemukan dengan kebaruan. Lalu ada Fadil soal bidang lingkungan. Saya sudah jawab ya sebagian dari jawaban tadi. Mana Fadil? Oke. Anda misterius betul. Macam topi hitam, masker hitam, nggak kelihatan bulan. Saya pikir susup dari mana gitu. Nggak ada susupan di sini ya. Nah,
Soal pendidikan lingkungan sudah ya, saya tadi sempat bicara. Tapi yang penting teman-teman, pendidikan lingkungan ini pembiasaan dari mulai usia muda. Lalu tentang akhlak guru, bagaimana menerapkan kepribadian atau budi pekerti, akhlak, karakter itu dengan pembiasaan dan keteladanan. Anda tidak bisa minta pada orang lain untuk ada anak-anak kita ya, anak-anak kita untuk bersikap berbeda dengan gurunya, dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya mencontohkan, anaknya nanti akan mengikuti contoh yang diberikan. Jadi menurut saya contoh keteladanan kunci, lalu pembiasaan menjadi kunci keduanya. Karena tanpa ada pembiasaan dia tidak membentuk menjadi karakter. Supaya menjadi karakter dia harus ada proses pembiasaan. Ini yang menurut saya kunci. Kemudian Nora ya, bagaimana meningkatkan kesadaran politik untuk anak-anak muda. Teman-teman, ajak untuk melihat dan jangan terlalu banyak mengajari. Jadi kalau Nora pengen ajak teman-teman muda terlibat politik, maka ajaklah untuk ikut aja datang sebagai peserta, sebagai hadirin, dan itu akan memberikan pengalaman baru. Seringkali persepsi itu membentuk benteng pembatas yang amat tebal, yang sulit untuk diubah. Dan ketika kita mencoba untuk memberikan penjelasan ABCDFG, mungkin akan dijawab dengan GHIJKLMN. Akhirnya nggak pernah ketemu. Ajak aja, lihat, terlibat, biasanya ruang untuk perubahan itu muncul. Kemudian yang kedua, berikan, kalau sekarang bukan hanya buku, video, rekaman, pidato, dokumenter yang menceritakan betapa keputusan-keputusan besar dalam kehidupan kita adalah merupakan keputusan politik. Nah, politik ini seringkali nampak tidak nyaman ketika kita berbicara perseteruan menuju pemegang kewenangan. Di situ kita seringkali menyaksikan politik sebagai sebuah praktek kompetisi yang tidak nyaman. Ini bangsa kita memang masih harus belajar untuk bisa berkompetisi dengan fair, dengan rasa sportivitas. Karena sportivitas ini yang harus dikembalikan, bukan hanya dalam kompetisi politik. Kompetisi sepak bola pun kita harus kembalikan sportivitas. Kompetisi olahraga, sportivitas dikembalikan. Dan ini yang penting sekali. Teman-teman kalau lihat PON, teman-teman, bukan olahraga nasional. Lalu jenis-jenis atau cabang-cabang olahraga yang menggunakan juri, itu jenis cabang olahraga yang paling rentan pada praktek korupsi. Pakai penjurian. Mereka yang perform belum tentu bagus bisa dapat emas. Yang bagus nggak dapat medali sama sekali. Kenapa? Karena pakainya penjurian. Tapi kalau banyak lari, yang paling cepat yang dapat medali. Kenapa? Karena meritokrasi sepenuhnya. Ini teman-teman harus kita kembalikan. Ini di bidang olahraga. Cuman sayangnya di bidang olahraga tidak ada perhatian. Kalau di wilayah politik juga begitu. Ada yang sudah punya angka 70%, keluarnya tinggal 35%. Hilang itu 35 yang lain, nggak tahu hilangnya di mana. Mau nyari ke MK juga nggak ketemu. Nyari susah lah kemana nyarinya. Jadi banyak misteri-misteri. Nah, ini yang sering membuat orang menjadi enggan di wilayah politik. Tapi sesungguhnya di wilayah inilah keputusan-keputusan besar itu dibuat. Karenanya saya sampaikan pada fase ini, pada fase proses menuju pemegang kewenangan, itu sportivitas harus dikembalikan, kejujuran, integritas dikembalikan. Dan kalau itu bisa terlewati, maka kita akan bisa mengambil keputusan-keputusan besar yang baik untuk republik kita. Tapi jangan pernah, saya usul, jangan pernah merendahkan mereka yang apatis. Saya berapa kali datang di acara teman-teman mahasiswa, ada mahasiswa yang tanya, kan hadirnya banyak. Terus tanya gini, Pak Anies, saya ingin tanya, bagaimana caranya supaya mahasiswa ini yang tanya mahasiswa juga, yang apatis ini bisa kita rangsang. Untuk yang kanan kirinya apatis juga Pak. Jangan sampai kita merasa kita yang paling aktif dan yang lain menjadi
apatis, dan itu yang akan membuat kita justru terjauhkan dari komunitas yang mau kita ajak. Terakhir, Kandi, kembali ke pertanyaan kedua Kandi. Ini teman-teman semua di sini banyak relawan. Apa sih manfaatnya jadi relawan? Apa sih senangnya jadi relawan? Saya mau minta nih, yang merasakan manfaat bagi diri sendiri acungkan tangan. Saya termasuk yang acungkan tangan. Saya merasakan manfaatnya. Apa? Satu, yang paling sederhana saja. Ada personal satisfaction. Ada kepuasan pada diri sendiri, pada lingkungan. Pulang ke rumah bercerita itu dengan rasa syukur. Nggak ada rasa malu atas apa yang dikerjakan. Enak betul pulang ke rumah, nggak ada yang rasa malu yang nggak ditutup-tutupi. Kenapa? Karena kerjanya kerja kerelawanan. Dan itu betul-betul membahagiakan. Yang kedua, berdampak. Nah, ketika berdampak ini teman-teman, saya bukan belajar di saya belajar di yang lain. Saya menyaksikan orang-orang yang bekerja di kerelawanan itu. Lalu sekian tahun kemudian ketemu dengan orang-orang terdampak. Mereka tidak pernah lewat, tidak pernah lupa atas apa yang pernah dikerjakan. Itu sesuatu yang ketika kita menjalani kita tidak merasakan, tapi melewati waktu pelan-pelan kita ketemu. Jadi itu bibit. Saya dulu menyaksikan itu dari ibu, dari ayah yang bekerja sebagai guru, menyaksikan anak-anak mudanya menjadi seseorang, lalu pulang bercerita. Saya cerita dari Pak Kusnadi. Itu pada saat Pak Kusnadi menjadi rektor di kampus kami, ada satu orang yang cerita, ini kalau tidak ada Pak Kusnadi, saya nggak bisa di sini. Namanya saya Profesor Sofyan Effendi, yang kemudian jadi rektor Gajah Mada. Kalau tidak ada program PTM, saya di Bangka tidak bisa sekolah SMA. Dan kalau tidak bisa sekolah SMA, tidak mungkin bisa kuliah di Gajah Mada. Muridnya Pak Kusnadi, ini cerita sedikit. Nah itu saya lihat dari dekat nih satu orang ini. Dia mengajar di Kupang. Lalu di kelasnya ada anak-anak yang dia temukan pintar, menurut dia pandai. Dia ajak dua anak itu. Dua anak berangkat ke Jogja, kuliah di Gajah Mada. Satu jadi rektor Universitas Satya Wacana, satu jadi gubernur Bank Indonesia. Namanya Adrianus Moy. Oke, kalau tidak ada relawan datang ke sana, ini tepuk tangan untuk Adrianus Moy dan Gus Nadi. Bukan saya yang ceritanya. Tapi saya lagi anak SMA, kuliah baru awal, dengerin cerita-cerita ini semua. Itu luar biasa ya. Tapi dampak itu baru muncul sekian tahun kemudian. Nah, bibit-bibit itulah yang kita tumbuhkan sekarang. Mudah-mudahan, yang ketiga nih, mudah-mudahan ini jadi catatan amal soleh, amal jariah kita yang aliran pahalanya tidak akan sampai berhenti sampai kapanpun juga. Itu di luar dari kita. Jadi bergerak di sini memberikan manfaat yang luar biasa, insya Allah lahir batin punya akhirat. Gitu ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya Rakernas atau Munasnya PSI ini sebentar lagi teman-teman yang akan dilaksanakan di Solo. Yang menjadi isu adalah mereka akan mengadakan pemilihan ketua umum yang baru ya, untuk periode 2025 sampai 2030 nanti teman-teman. Namun yang menarik adalah siapa sih sebenarnya calon-calon ketua umum partai PSI ini? Ada yang bilang Pak Jokowi bakal maju lagi teman-teman, atau Pak Jokowi bakal menjadi ketua umum partai PSI. Dan ada juga yang bilang bahwa PSI tersebut adalah milik Pak Jokowi dan anaknya Kaisang ya, yang sekarang ketua umum PSI ini akan maju lagi sebagai calon ketua umum PSI. Bagaimana menurut kalian?